Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal. Ya, walaupun tanggal 22 yang lalu kita sudah merayakan Natal, tetapi hari ini tanggal 25 biasanya kita merayakan Natal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya pribadi dan kita semua bersuka cita karena di momen hari ini tanggal 25 kita kedatangan saudara-saudara kita, bersama-sama kita beribadah. Kalau saya boleh menyambut, boleh berdiri, Ibu Ambar Yakub yang boleh bersama kita dari Purbalingga. Silakan Ibu, selamat datang. Memberkati. Dan ada kakaknya Ibu Widi juga, Pak Iwan bersama istri. Boleh berdiri Pak, kami menyambut Bapak dari Cilanjang. Ya, langsung dari Cilanjang ya. Selamat datang, selamat Natal Bapak Ibu. Ada lagi yang baru? Oh, kami menyambut juga. Silakan berdiri kalau. Dari, oh iya, Ibu yang sudah datang 2 minggu lalu, tapi suami belum. Silakan Bapak boleh berdiri. Ya, datang ke rumah sendiri ya Pak ya. GSR Sekura kembali masuk ke GSR Bekasi. Ya, hanya berpindah tempat saja tapi rumahnya sama. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu yang senang Bapak Ibu bersama kami dalam ibadah khususnya Natal hari ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Kalau tema di jadwal pelayanan diberikan menghayati kasih Allah dengan kelahiran baru. Kalau menghayati berarti menjiwai. Ya. Saya coba menyederhanakan dengan memaknai Natal melalui kelahiran baru. Ya, kalau kita ditanya Bapak Ibu, 12 Desember yang lalu tepat saya berusia 55 tahun. Artinya paling kurang 53 tahun saya sudah merayakan Natal. Kan mungkin waktu baby belum mengerti, seusia Ethan belum mengerti apa itu Natal. Tetapi 53 tahun sudah mulai semakin mengerti. Tapi kalau ditanya, menurut Bapak Ibu masing-masing ini Natal itu apa sih? Ya. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Natal itu apa? Atau apa yang Bapak Ibu tahu atau bagaimana Bapak Ibu memaknai atau menghayati Natal itu? Akan berbeda-beda jawabnya Bapak Ibu. Tetapi pagi ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkannya dengan tema memaknai Natal. Ya. Memaknai Natal dengan kelahiran baru. Yang akan menjadi nats perenungan kita saya ambil dari Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya mengajak Bapak Ibu membaca dengan saya secara bergantian. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mungkin seorang dilahirkan, dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sehingga perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Memaknai kasih Allah atau memaknai Natal dengan kelahiran baru. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Teks yang kita baca ini merupakan latar belakang dari renungan kita ya. Latar belakangnya adalah bagian ini merupakan pertemuan rahasia antara seorang tokoh Yahudi, seorang Farisi, ya, seorang yang bernama Nikodemus. Ya. Pada waktu itu memang bangsa Israel atau umat Tuhan di Israel berada di bawah pemerintahan Romawi karena mereka memang masih mereka sedang dijajah dan di bawah pemerintahan Romawi, tetapi mereka juga di bawah perlakuan dan sistem keagamaan yang sangat ketat, ya, yang memiliki aturan dan tradisi yang sangat banyak dan begitu mengikat bangsa Yahudi. Nah, kenapa Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus? Ya, karena situasi saat itu mungkin ada yang mengatakan mungkin Nikodemus ini malu bertemu dengan terang-terangan, atau mungkin merasa bahwa Yesus itu dari pagi sudah sibuk dengan pelayanan sehingga waktu yang tepat mungkin malam. Tetapi ada banyak tafsiran, tetapi yang melatar belakang ini bahwa ini merupakan pertemuan seorang tokoh Yahudi, seorang yang mengerti banyak tentang firman Allah, tentang Taurat, sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, terutama ketika pada peristiwa sebelumnya Yesus menyucikan bait Allah dengan menunggang-balikan meja-meja jual beli dan mengusir semua pedagang dari bait Allah. Rupanya hal ini menarik perhatian seorang Nikodemus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita ditanya
menurut Bapak Ibu Saudara masing-masing, dalam hemat, dalam hikmat, dalam pemahaman Bapak Ibu, apa sih sebenarnya Natal itu? Saya memahami Natal itu sebagai kasih Allah. Karena sebelum peristiwa Natal pertama, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, katakan karena begitu besar kasih Allah, berarti kasih mendahului semua tindakan Allah. Jadi kasih dulu. Di dalam kekekalan Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Kepada siapa? Kepada manusia. Nah, karena kasih itulah maka Dia mengirim anaknya yang tunggal. Jadi dalam hemat saya, Natal itu adalah kasih, merupakan kasih, karunia Allah, anugerah Allah. Nah, karena itu saya mengatakan begini Bapak Saudara. Signifikansi daripada Natal itu adalah merupakan penyataan diri Allah kepada manusia. Penyataan diri Allah, atau Allah yang transenden, Allah yang tidak terpahami. Di dalam katekismus halaman 23 dikatakan bahwa Allah itu roh, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak berubah di dalam hikmatnya, dalam kasihnya, dalam keadilannya. Tapi sejauh itu kita belum memiliki gambaran jelas siapa sih benarnya pribadi Allah itu. Ya. Tetapi dengan peristiwa Natal itu adalah merupakan perwujudan pernyataan. Nah, Allah yang transenden, yang tidak terpahami, menjadi Allah yang imanen, artinya Allah yang bisa dimengerti, bisa dipahami. Bahkan orang yang hidup pada zaman kelahiran Yesus dapat meraba, dapat melihat Tuhan itu. Natal adalah inkarnasi Allah. Inkarnasi ini mengambil rupa seorang manusia. Ini tidak bisa masuk di akal Bapak Saudara. Banyak kali ajaran atau doktrin Kristus tidak masuk akal. Itulah sebabnya orang begitu sulit untuk menerima, untuk memahami, untuk mengerti, untuk dapat menerima kekristenan dengan cepat. Karena semuanya diukur dengan sesuatu yang masuk akal. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar, yang akbar itu menjadi manusia? Bapak Ibu, saya akhir ini menonton banyak YouTube orang-orang yang dari kalangan seberang yang tadinya menolak Kristus, kemudian karena sesuatu hal menerima Kristus, lalu mereka membuka channel, Bapak Saudara, channel YouTube, lalu membiarkan orang-orang masuk untuk berdiskusi. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, Bapak Saudara. Ada banyak orang-orang murtadin yang membuka channelnya, lalu orang-orang masuk berdiskusi, bahkan berdebat, bahkan menjurus kepada debat yang keras, Bapak Saudara. Nah, pertanyaan yang paling penting di sana, orang-orang yang sudah menerima Yesus mengatakan, kalau Allah yang kamu sembah itu yang mana? Yang berfirman itu yang mana? Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah yang tidak terbatas itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena Dia mau berurusan dengan manusia. Kepentingannya datang ke dalam dunia adalah berurusan dengan manusia. Ya. Di dalam Injil Matius sendiri, Injil Yohanes sendiri pasal 1, kita dapat melihat bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Logos itu sudah ada di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalannya Allah sudah ada Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Dikatakan pada mulanya firman, dan firman itu adalah Roh. Tapi di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan Dia di antara kita. Sekali lagi, ini tidak masuk dalam logika manusia. Itulah sebabnya orang tidak serta-merta dapat memahami, dapat mengerti. Ya, Bapak Saudara. Jadi bahkan di dalam penulis Ibrani mengatakan bahwa
Kalau dulu Allah berbicara melalui perantara nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir Dia sendiri berbicara kepada kita. Jadi Allah itu sudah berbicara langsung ke manusia. Jadi Natal adalah penyataan diri Allah. Allah yang tidak terpahami, Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, membatasi dirinya datang ke dalam dunia menjadi manusia. Lalu yang kedua, makna kasih Allah atau makna Natal bagi Kristen adalah merupakan wujud dari kasih karunia Allah. Dengan kelahiran Kristus di dalam dunia, maka Allah mewujudkan kasih karunia-Nya. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Ya. Jadi Natal adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya ajaran Kristen mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah. Kemudian yang berikut, Natal adalah proklamasi tentang kerajaan Allah di dalam dunia. Ya. Dengan kehadiran Yesus, maka kerajaan Allah hadir di dalam dunia. 700 tahun sebelum peristiwa Natal, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel telah menubuatkan. Dalam Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa tadi dalam dibacakan oleh liturgos, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Ini artinya bahwa bayi yang lahir itu yang kemudian akan menjadi raja atas umatnya, raja atas Israel. Meskipun sampai hari ini Bapak Saudara, bangsa Israel belum bisa menerima Mesias yang dinanti-nantikan. Karena Yesus datang tidak seperti Mesias yang mereka nantikan. Mereka menantikan seorang pemimpin yang akan membawa mereka seperti pada kejayaan Raja Daud. Secara politis, ekonomi, sukses. Tetapi raja yang datang ini berbeda. Sehingga mereka sulit. Kemarin saya coba menonton di YouTube tentang populasi kekristenan di seluruh dunia. Di Israel sendiri hanya 3% Kristen. Yang paling banyak ya Vatikan, lalu kemudian negara Amerika Latin. Indonesia puji Tuhan 10%, menjelang 11%. Ini artinya bahwa manusia begitu sulit untuk menerima Allah yang menyatakan diri di dalam manusia. Allah yang begitu besar, pencipta alam semesta. Ini pada umumnya orang mengerti bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta, tetapi Allah pencipta itu yang mana? Nah, di luar kekristenan semua masih samar-samar. Itu sebabnya muncul banyak pandangan, muncul banyak teori-teori yang menggambarkan siapa Allah sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ada pandangan yang menyatakan Allah itu seperti apa. Misalnya saja yang namanya deisme itu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang mengatur dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah lalu membiarkan semuanya berjalan sendiri. Itu pandangan deisme. Ada pandangan panteisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Ya. Allah adalah segala sesuatu. Jadi, karena begitu sulitnya memahami Allah itu seperti apa, sehingga muncul pandangan-pandangan seperti ini. Lalu kemudian ada yang namanya politeisme. Politeisme itu mengatakan bahwa segala sesuatu
bahwa ada banyak Allah. Ya. Itu sebabnya muncul penyembahan-penyembahan berhala, saudara. Ya. Tetapi siapa Allah itu? Sekali lagi dalam Katekismus Westminster dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, tidak terbatas. Dia kekal, tidak berubah dalam kebijaksanaannya, tidak berubah dalam kuasa dan kesucian, tidak berubah dalam keadilannya, tidak berubah dalam kasihnya dan kesetiaannya. Ada beberapa kelompok kepercayaan yang mengatakan yang menganut monoteisme. Ya, salah satunya Kristen, tapi Kristen jelas mengatakan Allah yang transenden itu telah menjadi Allah yang imanen di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang tadinya tidak dapat terpahami mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, sehingga manusia bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengenalnya. Ya, Bapak Saudara, Natal adalah tuntunan. Setelah kita melihat bahwa Natal itu adalah penyataan diri Allah, Natal itu adalah wujud dari anugerah Allah, adalah proklamasi tentang hadirnya kerajaan Allah. Karena kemudian nanti Rasul Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di surga dan di dunia ini. Berarti kita memiliki kewarganegaraan yang ganda sebagai negara Indonesia, tetapi juga kita adalah warga kerajaan Allah. Dan itu dimulai ketika Natal pertama. Kerajaan Allah itu sudah diproklamirkan, dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia menjadi warga kerajaan Allah. Nah, karena itu menurut saya sebenarnya Natal itu adalah tuntunan. Tuntunan untuk apa? Natal itu menuntun manusia untuk mengenal Allah. Ya. Dengan peristiwa Natal ini kita memahami, kita boleh mengerti, oh Allah itu Allah yang tidak terbatas, pencipta alam semesta, pencipta manusia, itu menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Oleh peristiwa Natal kita bisa mengenal. Natal menuntun kita untuk mengenal Allah. Kedua, Natal itu menuntun manusia kepada anugerah Allah. Dengan terjadinya Natal pertama itu, semua orang percaya bahwa keselamatan yang dijanjikan oleh Allah yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama itu sudah nyata di dalam putra Natal. Manusia dituntun untuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memaknai Natal dengan benar, maka Natal itu akan menjadi tuntunan bagi kita, bukan menjadi tontonan. Beda tuntunan sama tontonan. Seringkali Natal hanya menjadi sebuah pesta pora, menjadi sebuah hiruk pikuk, sudah tontonan yang menarik. Tapi bagi orang yang memaknai Natal dengan benar, maka Natal itu akan menjadi tuntunan bagi kita. Tujuan Natal sebenarnya Bapak Saudara adalah pemulihan hubungan antara Allah. Ya, Evangelis Kristen minggu lalu sudah begitu tegas, begitu jelas bahwa peristiwa Natal ini adalah inisiatif dari Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Manusia tidak bisa lagi mencari Allah dan tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah, sehingga Allah yang berinisiatif, ya, Allah sendiri yang untuk apa? Untuk memulihkan hubungan dengan manusia, ya, pemulihan hubungan dengan sesama dan alam semesta. Saya tidak perlu lagi membahas ini karena sudah jelas dalam perayaan Natal kita tanggal 20 yang lalu. Saya akan lanjut. Inti berita Natal adalah keselamatan adalah inisiatif atau anugerah Allah. Ya, manusia tidak pernah bisa. Kesalahan kita, kata Nabi dalam perjanjian lama, adalah seperti kain kotor. Ya. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Kesalahan kepandaian kita tidak bisa.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya di awal katakan bahwa di usia 55 tahun ini, mungkin 53 tahun saya merayakan Natal. Dan ayat dalam Kisah 4 ayat 12 inilah yang menjadi pegangan saya. Meskipun hidup di dalam kehidupan yang mungkin kata orang hidup yang gelap, hidup yang jauh dari Tuhan, tapi ayat ini menyelamatkan saya. Yang saya dengar dari sekolah minggu bahwa hanya di dalam Dialah, hanya di dalam nama inilah kita diselamatkan. Ayat ini yang bisa menyelamatkan saya. Tidak terus-menerus terkubur di dalam kehidupan yang berkubang dengan segala kejahatan. Jadi Natal ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi di dalam debat, dalam channel YouTube orang-orang yang sudah percaya Yesus, dia mengatakan satu-satunya nabi, karena Yesus memang nabi. Dia nabi, dia raja, dia imam. Dia bilang satu-satunya nabi yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus. Ya. Ini membuat banyak orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menyimpang sedikit. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sediakan waktu untuk berdoa untuk penginjilan supaya semakin banyak orang yang percaya. Orang-orang yang konsen dengan memberitakan Injil dengan cara yang ekstrim gitu, supaya Tuhan lindungi. Karena di saat mereka sedang berdialog, berdiskusi, berdebat, mereka diancam, Bapak Saudara. Orang-orang yang masuk itu memberikan cat dengan caci makian, Bapak Saudara. Nah, kita yang ada hanya menikmati keselamatan. Mari Bapak Saudara, sediakan waktu berdoa. Doakan para penginjil, doakan para misionari. Ya. Itu sebabnya kami majelis selalu mengundang Bapak Ibu Saudara. Mari hadir dalam doa. Berdoa untuk Diakon Jonathan memberikan deskripsi, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk kehidupan kita jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memang sulit untuk dipahami, tidak mengerti. Banyak orang mengatakan banyak jalan menuju ke surga. Tetapi Alkitab mengajarkan hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia. Dan ini sekali lagi ayat inilah yang membuat saya ketika ditawarin, kamu mau bekerja atau mau kuliah? Pikiran saya Bapak Ibu Saudara, kalau saya kerja hari Minggu gajian, ini pasti habis di tempat-tempat gelap. Itu pikiran saya waktu itu Bapak Saudara. Ya. Saudara saya bilang, pilih kamu mau kerja atau mau kuliah. Dengan melihat kehidupan saudara-saudara saya tidak mencela saudara-saudara saya. Tapi setiap kali gajian hari Sabtu, seberapa yang didapat habis di pub, di bar, minum-minum. Saya menyadari kalau saya seperti ini maka akan beginilah hidup saya. Maka saya bilang saya kuliah meskipun harus susah. Ya, itu Bapak Saudara. Jadi inti berita daripada Natal itu adalah keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Kesalahan manusia tidak bisa mendapatkannya. Nah, ini yang tidak Nikodemus sendiri tidak bisa memahami kasih karunia Allah. Pertanyaan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya. Bagaimana supaya kita dapat menyambut kasih karunia Allah? Yang pertama, mengaku diri orang berdosa. 1 Yohanes 1:9 dan 10 katakan bahwa sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni kita. Persoalan utama manusia adalah merasa dirinya benar. Saya tidak berbuat jahat, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak bla bla bla. 10 hukum disebutkan Bapak Saudara.
Tetapi benarkan demikian manusia tidak berdosa. Supaya kita dapat memaknai, menghayati, menerima anugerah, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengaku diri berdosa. Rasul Paulus mengatakan, akulah di antara yang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Dan kita tahu Bapak Saudara, kita membaca Alkitab, betapa Rasul Paulus mendapat karunia yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau dia menyadari dirinya ada berdosa, dari semua yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Sekali persoalan utama manusia, kita semua adalah kita tidak pernah merasa bersalah. Meskipun sudah bersalah, berusaha untuk merasa tidak bersalah, membela diri dulu. Yang kedua, Saudara, supaya kita bisa menyambut Natal itu dengan benar, bertobat lahir baru, lahir dari air dan roh. Inilah yang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya pada waktu itu tidak bicara soal baptisan, Bapak Saudara. Tidak seperti baptisan kita di depan bukan itu yang dibicarakan. Dalam percakapan dengan Nikodemus sebenarnya Tuhan sedang menyuarakan kembali apa yang dinyatakan oleh Yeskiel. Ini sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum peristiwa Natal. Yeskiel mengatakan di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Saya akan bacakan Bapak Saudara. Apa sebenarnya yang dinyatakan di sana? 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sebenarnya yang dibicarakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya kamu Nikodemus mengerti kasih karunia Allah itu, maka kamu harus lahir kembali. Hati harus diperbarui. Ini adalah perubahan rohani. Ini kehidupan spiritual. Ya, sebenarnya bukan soal baptisan. Jadi agar manusia dapat memahami anugerah Allah itu, dapat memahami Allah yang mengasihi itu, yang mengutus anaknya ke dalam dunia, maka manusia harus lahir kembali. Harus ada perubahan rohani. Air dan roh sebenarnya melambangkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengubah hati seseorang. Mengapa hati Bapak Saudara? Sejak kejatuhan dari dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak saat itu juga hati manusia itu cenderungnya adalah berbuat jahat. Sebelum air bah, Tuhan mengatakan, berbicara dari surga kepada Nuh, aku melihat bahwa manusia seluruhnya kecenderungannya adalah berbuat jahat. Ya, hati manusia itu sudah jahat, Bapak Saudara. Jadi perlu ada perubahan hati. Dan perubahan hati itu hanyalah bisa terjadi kalau Roh Kudus yang mengubahkan. Ini yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Yang ketiga, beriman atau percaya kepada karya Kristus. Supaya kita dapat menyambut anugerah Allah, kita harus menerima percaya karya Kristus. Orang di luar sampai, bagaimana mungkin Allah mati disalib? Bagaimana mungkin orang Kristen percaya kepada Allah yang mati dibunuh? Bapak Saudara, sebenarnya Yesus tidak dibunuh kalau dia menyerahkan nyawanya. Ya, sebenarnya serdadu tidak bisa membunuh dia. Penguasa tidak bisa membunuh dia. Tetapi demi rencana Allah menyelamatkan manusia, maka Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Itu yang benar, itu dibunuh. Kita harus menerima bahwa memang Yesus mati untuk kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar, Allah yang besar, yang tidak terpahami, melakukan tindakan kasih yang besar. Kenapa? Karena dosa manusia itu begitu besar. Jadi dibutuhkan kasih yang besar. Ya.
Kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia yang besar itu, sehingga mengutus anak yang tunggal mati. Nah, kita harus menerima, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Mengapa Natal begitu penting bagi orang Kristen? Bapak Saudara, kalau kita baca di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Ini saya pernah mendapat tamu waktu saya masih tinggal di rumah Ibu Peris tahun 95. Ada kelompok Children of God, ya, saksi-saksi Yehova datang. Salah satunya ditanyakan ini. Saya masih semester berapa? Waktu semester 3. Dia tanya, kan di Alkitabmu tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Kalau kita nggak siap, Bapak Saudara, bisa. Ya. Saya bilang memang tidak ada perintah. Ya. Tetapi ini adalah tradisi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk mengingat bahwa memang Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, merendahkan dirinya, mengambil rupa sama seperti manusia. Demi apa? Demi menyelamatkan manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri. Maka dia datang menjadi manusia. Untuk itulah kami perlu untuk merayakan, mengingat. Ya, memang tidak ada perintah. Wah, dia begitu Bapak Saudara. 2 kali datang. Tidak puas, dia datang lagi. Yang persoalan itu. Jadi, ini Saudara. Mengapa Natal penting bagi kita orang Kristen? Terbukanya kembali pintu penerimaan, acceptance. Tadi Bu Widi juga sudah menyinggung bahwa terbuka pintu penerimaan. Mengapa Bapak Saudara? Karena di Kejadian 3, 23 dan 24, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Lalu Allah menempatkan keruk dan pedang yang menyala-nyala ke pohon pengetahuan yang baik. Dihalau, keluar dari Taman Eden. Sehingga sejak saat itu semua keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita kehilangan penerimaan dari Allah. Kita kehilangan. Dan Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 3:23 bahwa dosa, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Membuat manusia kehilangan akses kepada Allah. Ini total depravity of man dalam teologi Calvin. Manusia itu rusak, ya, tidak utuh lagi, tidak ada lagi hati untuk kembali kepada Allah. Tetapi sejak saat itu manusia berupaya untuk mencari penerimaan dirinya. Ya. Sekali lagi, Natal penting karena itu adalah merupakan terbukanya kembali penerimaan Tuhan bagi manusia. Manusia yang sudah dibuang oleh Tuhan sejak dari Taman Eden kembali diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus mengatakan, akulah pintu. Ya, akulah pintu. Bapak Saudara, penerimaan ini adalah pergumulan sepanjang umur manusia. Sejak manusia dilahirkan, bahkan ketika manusia masih ada di dalam kandungan, dia harus diterima oleh orang yang mengandungnya. Sebab kalau tidak diterima, maka dia akan diaborsi, Bapak Saudara. Kemudian ketika lahir, dia harus diterima oleh orang yang mengasuhnya, sampai dia bisa mengasuh dirinya sendiri. Menjadi anak-anak, dia harus diterima oleh teman-temannya. Dan untuk menerima pendidikan, maka dia harus diterima oleh lembaga pendidikan tertentu. Untuk mencari nafkah, maka orang harus diterima oleh instansi atau perusahaan. Jadi penerimaan itu pergumulan sepanjang umur. Untuk menikah, dia harus diterima oleh pasangannya.
Tidak bisa Bapak Saudara, kalau tidak diterima tidak bisa menikah. Viral beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara di Medan, sudah mau diberkati, perempuannya memutuskan untuk tidak menikah, membatalkan. Ada lagi yang viral baru-baru ini Bapak Saudara, hanya karena kurang 7.000 uang seserahan, dibatalkan Bapak Saudara. Jadi kalau menikah harus diterima. Sampai akhirnya kita harus bisa diterima untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana manusia beres dalam hal penerimaan? Hanya melalui Yesus Kristus. Menyediakan, akulah jalan, akulah terang, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat inilah yang terus dipegang oleh orang-orang yang membuka channel itu Bapak Saudara. Saya suka melihatnya, tetapi membaca cacian makian jadi ikut emosi juga Bapak Saudara. Tetapi waktu ada cacian dia turunkan, saya turunkan ya. Saya tidak suka Anda ngomong tidak ada data tapi bisanya caci maki. Lagi viral Bapak Saudara. Karena itu sekali lagi mari kita terus berdoa. Jadi mengapa penting kita merayakan Natal? Karena ini. Sejak kejatuhan dalam dosa, tidak ada sedikit pun keinginan manusia untuk kembali kepada Allah. Kecenderungannya adalah jahat. Tetapi dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia, maka terbukalah penerimaan kembali. Tuhan Yesus merentangkan tangan mengatakan, marilah kepadaku semua yang kesimpulan. Ini kalau kesimpulan biasanya haleluya 12 kali gitu ya. Kesimpulan, Natal adalah penyingkapan pribadi Allah. Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Bukan manusia yang menemukan Allah. Tapi Allah lah yang menemukan manusia. Dia menyatakan dirinya, inilah aku Allah. Yang kedua, Natal adalah perwujudan kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kesalehan, kepandaian seperti Nikodemus tidak bisa menolong dia untuk diselamatkan. Pengetahuan yang tinggi, kepintaran, bahkan kesalehan, karena kesalehan berupa rutinitas agama saja tidak dapat menyelamatkan, kecuali percaya kepada Yesus. Jelas dikatakan dalam percakapan dengan Nikodemus, berkali-kali Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya yang percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan wujud dari Allah yang kekal, Allah yang besar itu, maka orang itu akan diselamatkan. Yang ketiga, Natal adalah proklamasi berdirinya kerajaan Allah. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam setiap kali pelayanan dia menyerukan, bertobatlah, baharuilah hatimu, berilah dirimu diselamatkan. Biarkan Roh Kudus mengubah hidupmu supaya engkau diselamatkan, menjadi warga kerajaan Allah. Jadi ini hanya bisa dipahami kalau hati kita telah diubahkan oleh Kristus. Kapan hati kita diubahkan oleh Roh Kudus? Ketika kita percaya kepada Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus itulah yang mengubah hidup kita, membuat hati kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Bagaimana Bapak Ibu sudah memaknai Natal? Natal adalah selamat Natal. Selamat Natal biasanya. Kalau sudah selamat Natal, ya. Secara pribadi sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Allah kita masih Allah Immanuel Bapak Saudara, belum berubah. Artinya Allah yang menyertai kita sepanjang 2024, Allah itulah yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Meskipun kita tidak punya gambaran seperti apa tahun depan. Sama seperti waktu lalu kita memasuki 2024. Ada banyak prediksi, ada banyak yang mentafsirkan kehidupan akan sulit. Memang sulit. Tidak bisa dipungkiri. Kita memang hidup dalam kesulitan. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini di sini, itu karena Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.